Digital marketing adalah bagian dari sebuah tool bisnis, bagaimana kita mengembangkan bisnis kita. Kalau kita itu memahami digital marketing sebagai tool bisnis, maka yang kita pahami bukan hanya teknisnya saja, tapi bagaimana cara memainkannya. Di digital marketing ini bukan hanya kita bicara tentang Facebook Ad, Google Ad, Marketplace, bukan. Tetapi kita lebih bicara tentang bagaimana kita mendatangkan lead. Bagaimana kita mengembangkan bisnis dari digital marketing. Ada 4 hal yang menjadi kunci dari kita membangun sebuah bisnis. Yang pertama adalah begini, produk kita itu ada marginnya atau tidak? Kalau ada marginnya berapa? Kemudian yang ketiga adalah kapan kita mendapatkan marginnya? Yang keempat adalah seberapa besar effort bagi kita untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Bagaimana menentukan produk ini bisa dijual menggunakan media ini? Ada yang namanya strategi lead magnetic. Ada strategi bagaimana mendatangkan lead pada produk-produk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana teman-teman semuanya? Apa kabar? Alhamdulillah hari ini, di video kali ini, saya Edi Budianto akan berbagi kembali sharing berkaitan dengan digital marketing. Bagi teman-teman yang pengen tahu tentang profil saya Edi Budianto, bisa searching di Google, kemudian cari Edi Budianto. Insya Allah di situ muncul. Tetapi itu nggak penting, tapi coba kita diskusi banyak hal yang berkaitan dengan digital marketing. Apa yang saya sampaikan kali ini itu ada beberapa hal. Saya menyampaikan bukan hanya dari segi teknis, tetapi bagaimana cara kita memainkan. Bahwa digital marketing itu adalah bukan saja bagaimana cara kita melakukan, tapi sebenarnya adalah bagaimana cara kita memainkannya. Itulah tentang digital marketing. Paham teknis belum tentu paham bisnis. Nah, karena digital marketing ini sebenarnya adalah tool bisnis, bukan menjadi bagian bisnis itu sendiri, tetapi adalah tool bisnis yang menjadi support bagi kita untuk meningkatkan bisnis kita. Digital marketing adalah bagian dari sebuah tool bisnis, bagaimana kita mengembangkan bisnis kita. Nah, kalau kita itu memahami digital marketing sebagai tool bisnis, maka yang kita pahami bukan hanya teknisnya saja, tapi bagaimana cara memainkannya. Begitu juga dengan saat ini yang kita mau bicarakan adalah digital marketing. Di digital marketing ini bukan hanya kita bicara tentang Facebook Ad, Google Ad, Marketplace, bukan. Tetapi kita lebih bicara tentang bagaimana kita mendatangkan lead. Bagaimana kita mengembangkan bisnis dari digital marketing. Nah, Facebook Ad, Google Ad, kemudian Marketplace adalah menjadi bagian dari sebuah tool bisnis, menjadi bagian dari tentang skenario meningkatkan bisnis kita. Mohon maaf pada teman-teman semuanya jika nanti ada informasi atau ada kata-kata saya masih agak belibet, ya saya mohon maaf, mungkin nanti bisa kita jelaskan kembali. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman, dipahami dan menjadi bagian dari suksesnya teman-teman. Menjadi pahala bagi jariah bagi kami dan mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Mohon izin teman-teman semuanya kami share adalah mengenai digital marketing. Nah, di sini saya akan menyampaikan pada teman-teman semuanya bagaimana memulai bisnis online. Ada 3 step yang selama ini saya lakukan, selama ini saya kerjakan dalam membangun sebuah bisnis. Tentu 3 langkah ini tidak bisa saya jelaskan dalam satu video, tetapi nanti akan menjadi beberapa part ya. Yang pertama tentang mindset fundamental bisnis, kemudian yang berkaitan dengan find teamwork partner, maksudnya saya adalah bagaimana kita menemukan media yang tepat untuk meningkatkan atau membangun bisnis kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita menemukan konsep yang betul, winning yang benar yang berkaitan dengan digital marketing. Mohon izin, bismillah.
Oke, teman-teman siapkan kopi, snack ataupun seperti apa yang bisa membuat teman-teman nyaman. Yang pertama adalah kita bicara tentang mindset fundamental bisnis. Fundamental bisnis online maksud saya. Di sini adalah bisnis online ini bukan hanya untuk teman-teman yang baru bermain di online, tapi juga ada beberapa orang teman-teman yang memang sudah mau merubah dari bisnis konvensional ke bisnis online. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan adalah begini. Ada 4 hal yang menjadi kunci dari kita membangun sebuah bisnis atau menemukan suatu produk yang bisa kita mainkan secara bisnis, secara online maksud saya. Saya sering mendapat pertanyaan begini, Mas, produk saya bisa dimainkan secara online enggak? Atau Mas, saya mau bikin bisnis online nih, tapi produk apa yang bisa saya mainkan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya menjadi dasar bagi kita menemukan produk kita. Ada 4 hal yang perlu kita pahami dalam menentukan produk kita itu bisa dimainkan secara online atau tidak. Yang pertama adalah begini, produk kita itu ada marginnya atau tidak? Nah, kalau ada marginnya berapa? Kemudian yang ketiga adalah kapan kita mendapatkan marginnya? Yang keempat adalah seberapa besar effort bagi kita untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Misalnya begini, saya mau jualan katakanlah HS, hand sanitizer. Nah, ada marginnya nggak? Ada. Berapa? Oh, satu paknya marginnya 30.000. Oh iya, 30.000. Kapan kita mendapatkannya? Adalah ketika ada pembelian atau pembayaran. Nah, pembayarannya itu secara cash atau secara belakangan. Nah, itu kan menjadi pertimbangan. Kemudian seberapa besar effort kita untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Nah, ini menjadi bagian dari sebuah pemilihan strategi untuk menentukan bahwa produk kita itu bagus atau tidak. Yang tadi saya jelaskan, ada marginnya nggak? Ada. Berapa kira-kira? Kalau untuk bicara tentang produk retail ya, kalau saya mewajibkan tim saya atau saya pribadi, kalau saya mau jualan online, itu paling tidak keuntungannya adalah sekitar minimal 50.000. Syukur-syukur adalah 100.000. Karena apa? Kita nanti kalau kita memilih produk yang keuntungannya itu di bawah 50.000, kita agak riskan. Agak riskan untuk memainkannya gitu loh. Karena di dalam online tuh nanti ada 2 hal, ada organik sama paid traffic, yang cara gratisan atau cara berbayar. Nah, kalau keuntungan kita itu agak sepelenya agak lumayan, katakanlah 50.000 sampai 100.000, kita bisa menentukan berapa margin yang bisa kita ambil, menggunakan media apa yang bisa kita gunakan untuk mempercepat penjualan. Katakanlah saya jualan produk, katakanlah tadi HS tadi ya, hand sanitizer. Harga 30.000. Kalau saya iklankan, ya berapa? Pakai media apa nih? Pakai Facebook Ad, CPL-nya berapa nanti? Cost per lead-nya berapa? Cost per closing-nya berapa? Agak tinggi. Saya pernah jual produk nih skincare. Margin saya itu 30%. Pada waktu itu sekitar 30.000 gitu loh. Kemudian saya jual menggunakan Google Ad. Ada penjualan, ada. Cuman masalahnya adalah per kliknya pada waktu itu adalah 9.000. Berarti masih sisa 20.000-an. Belum dikurangi dengan fee untuk CS. Sehingga mepet sekali kalau saya mau jualan itu gitu. Sehingga pilihannya adalah menaikkan margin, menaikkan harga jual, negosiasi kembali, atau mengurangi dari cost per lead-nya tadi. Biaya per kliknya berapa nih? Atau saya menggunakan media yang lain. Atau memang kalau saya memaksakan fokus jualan skincare tadi, ya saya harus menggunakan media lain, cara yang lain. Maka dalam menentukan suatu produk, biasanya saya ada 4 hal ini. Tetapi di belakang ini ada hal yang perlu kita pahami, terutama bagi teman-teman yang memiliki produk. Kalau saya jualan online, itu adalah fokusnya adalah fokus by cash. Tetapi biasanya teman-teman fokusnya by produk. Nah, antara fokus by cash sama fokus by produk, tolong dievaluasi kembali. Teman-teman ini ketika jualan online, fokusnya itu adalah fokus by cash atau fokus by produk.
Kalau fokus by cash adalah produknya apapun yang penting menguntungkan. Halal dan haram tentu menjadi hal pertimbangan utama. Kita selesai di halal ya, bahwa halal udah lewat lah. Artinya kita betul-betul barang yang kita jual sudah halal. Nah, kalau fokus by produk atau fokus by cash. Kalau fokus by cash ya produknya ini bagus, tapi keuntungannya mepet, udah ganti produk yang lain. Atau produknya ini kurang bagus, tetapi keuntungannya marginnya bagus, ya udah pakai ini lah. Atau kalau fokus by produk itu mau nggak mau saya harus jualan ini lah gitu. Dan biasanya itu dialami oleh para produsen. Teman-teman UKM yang sudah terbiasa memiliki produk, ya mau nggak mau harus jualan itu gitu loh. Maka pertanyaannya adalah pada waktu itu sering saya alami adalah, Mas gimana caranya produk saya laku secara online? Nah, kalau fokusnya by produk dan harus dijual secara online, maka yang perlu kita pertimbangkan adalah berapa harga jualnya, berapa keuntungannya gitu kan. Kalau memang harga jual sama harga keuntungannya nggak masuk, coba mencari target market yang berbeda. Karena kalau target marketnya masih sama, kemudian harga jual yang sama, ya tentu keuntungannya akan semakin mepet. Nah, itu adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan saya. Yang pertama adalah tentukan 4 kunci produk yang paling bagus, ada marginnya atau tidak, berapa marginnya, kapan kita mendapatkan marginnya, yang keempat adalah seberapa besar effort untuk kita menjalankan tersebut. Yang berikutnya adalah yang perlu dipahami lagi adalah fokus by cash atau fokus by produk. Kalau saya adalah tipe orang yang fokusnya by cash. Kenapa? Tapi jangka panjang saya lebih fokus by produk. Keuntungannya begini, ketika kita fokus by cash, ya keuntungannya berapa nih? Katakanlah 100.000. Itu produknya sudah winning, marketnya sudah winning, ya sudah teruskan menjadi jangka panjang. Ketika kita mengalami atau memasuki market yang sama, itu jauh lebih enak. Maka kadang-kala ada saya tambahkan di situ, ada selain 4 dan 2 kata kunci tadi, saya menambahkan begini, saya suka produk yang repeat order-nya itu tinggi. Jika produk yang saya mainkan ini repeat order-nya tidak tinggi, maka saya kurang suka untuk memainkannya. Contoh nih, saya pernah jualan undangan pernikahan. Undangan pernikahan ini ketika saya jual, kemudian orang membeli produk saya, ini repeat order-nya rendah. Bahkan mungkin nggak ada. Ada pun mungkin repeat order-nya untuk saudaranya, untuk teman-temannya, dan itu waktunya tidak bisa ditentukan. Nah, tapi kalau produk seperti skincare, kemudian herbal, itu repeat order-nya tinggi. Karena kita tahu bahwa kayak skincare misalkan, saya menggunakan katakanlah pembersih muka merek A misalkan. Ketika saya rutin menggunakan, itu kita tahu bahwa ketika rutin digunakan, itu maka dalam jangka waktu 2 bulan katakanlah, ini pasti akan habis. Nah, bagi kita sebagai penjual, maka kalau kita punya database-nya, kita bisa melakukan follow up. Melewat kepada customer-customer yang sudah melakukan pembelian. Sehingga mereka akan tergoda atau mempunyai keinginan untuk membeli ulang kalau produk itu cocok. Maka tentu saja teman-teman harus mempertimbangkan ketika teman-teman itu menjual produk yang repeat ordernya tinggi, maka jangka panjang jauh lebih enak, effort kita jauh lebih mudah, semakin lama semakin ringan. Nah, guru saya bilang begini, jika suatu bisnis penjualan bulanannya itu antara market baru dan market lama itu lebih banyak market lama, maka bisa dipastikan bahwa bisnis itu jangka panjangnya cerah. Karena apa? Customer puas. Dia melakukan repeat ulang. Tetapi jika suatu bisnis antara pembeli baru dan pembeli lamanya itu lebih banyak pembeli baru, maka perlu diwaspadai. Karena apa? Setiap bulan kita itu mendapatkan customer baru dan yang customer lama tidak melakukan pembelian ulang, berarti customer itu tidak puas dengan produk kita, atau perlu ada treatment lain supaya customer lama itu mau membeli ulang produk-produk kita. Nah, itu perlu kita skenario ulang. Nah,
Teman-teman bisa membuat skenario-skenario itu jika teman-teman memiliki database. Database tentang customer baru, customer lama, pembelian, produk terlaris itu ada database-nya. Di lain waktu nanti saya akan jelaskan bagaimana kita membuat produk-produk database tersebut. Nah, itu yang di step pertama mengenai mindset fundamental. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan memulai bisnis online, itu yang perlu teman-teman atau Bapak Ibu semua itu pahami, itu adalah bagaimana caranya mendatangkan lead atau lead magnetic. Nah, bisnis online itu kuncinya adalah pada traffic. Selama kita bisa mendatangkan traffic yang benar, maka kita bisa manage, kita bisa evaluasi. Seringkali kita sebagai owner itu bagian lead magnetic ini kita percayakan pada tim. Owner atau manajemen tidak memahami, rekrut tim bagian advertising misalkan. Kemudian dipasarkan ini ada produk yang bagus, kamu jual, kamu iklankan. Nah, ketika si advertising tadi mengiklankan, dia bikin ads copy-nya, dia bikin copywriting-nya, dia mencari target market-nya gitu kan. Dia yang mencoba untuk menemukan pola closing-nya, sehingga si advertising tadi bisa mendapatkan tema atau mendapatkan pola bagaimana mendatangkan lead yang terbaik. Maka sebenarnya yang menguasai pasar itu advertising atau perusahaan. Nah, ini titik krusial yang perlu dipahami ketika lead magnetic itu dikuasai atau dipahami oleh advertising saja, maka bisnis kita akan berbahaya. Karena ketika tim advertising tadi keluar, maka data juga ikut keluar. Apalagi ketika semua yang dilakukan oleh tim itu tidak ada dokumentasinya, sehingga tidak bisa diulang lagi. Padahal dalam dunia online, semua hal yang berkaitan dengan langkah teknis digital marketing itu bisa didokumentasikan. Jika bisa didokumentasikan, bisa ditemukan pola eksekusinya. Jika bisa ditemukan pola eksekusinya, maka itu bisa diduplikasi. Tanpa ada namanya pola eksekusi, maka tidak bisa diduplikasi. Nah, hal itu adalah wilayah dari manajemen atau wilayah dari owner untuk memahami bagaimana menduplikasi, bagaimana menemukan polanya, bagaimana menemukan bisnisnya. Maka ada quote yang selama ini saya anchorkan ke diri saya maupun tim leader saya adalah begini. Bantu tim Anda menemukan pola eksekusinya. Jangan pernah tinggalkan tim sebelum menemukan pola eksekusinya. Karena menemukan pola eksekusi adalah menjadi bagian atau wilayah dari manajemen. Pola eksekusi yang ditemukan oleh tim tanpa ada dokumentasinya, maka itu akan menjadi masalah bagi perusahaan. Nah, lead magnetic ini tergantung produknya, tergantung medianya. Nah, katakanlah saya mempunyai produk, katakanlah madu. Nah, apakah madu ini bisa saya gunakan, bisa saya jual melalui Facebook Ad? Ya bisa. Sosial media bisa nggak? Bisa. Google mungkin bisa. Marketplace bisa nggak? Nah, bagaimana menentukan produk ini bisa dijual menggunakan media ini, media ini? Ada yang namanya strategi lead magnetic. Ada strategi bagaimana mendatangkan lead pada produk-produk kita. Nah, ini adalah menjadi bagian dari yang harus kita kuasai, manajemen kuasai. Nah, lead magnetic itu adalah strategi yang paling utama. Karena itulah yang akan menjadi bahan bagi kita untuk melakukan scale up. Yang kedua adalah finance atau keuangan. Finance ini bukan hanya masalah sirkulasi berapa omsetnya, berapa keuntungannya, bukan. Tetapi ada korelasi nanti dengan apa yang dilakukan oleh tim di advertising dalam membangun lead magnetic. Salah satunya apa? Contoh begini. Ketika teman-teman melakukan penjualan menggunakan lead magnetic, menggunakan Facebook Ad misalkan, itu ada namanya CPL, cost per lead. CPL-nya berapa? Katakanlah Rp3.000. Lah kalau Rp3.000, berapa HPP produknya? Berapa nilai keuntungan perusahaan untuk satu produknya? Nah, itu harus ada korelasinya. Saya pernah menangani sebuah kasus nih. Harga produk itu adalah Rp29.000 ya.
Kemudian pada waktu itu CPL termurahnya yang bisa kami kerjakan adalah Rp3.000. CPL cost per lead-nya adalah Rp3.000. Sedangkan budget marketing dari perusahaan adalah 5%. 29.000 kali 5% berarti 1.450. Nah, kalau saya mau scale up, memaksakan diri menaikkan omset dengan CPL 3.000, omset naik sebenarnya, tapi operasionalnya juga tinggi. Nah, kalau owner atau tim tidak memahami ini, maka seolah-olah bisnis tumbuh karena omsetnya naik, tapi operasional juga naik loh. Nah, hal-hal kayak gini itu tidak dipahami oleh tim. Owner atau manajemen yang harus memahami. Lead magnetic, mendatangkan lead itu bukan hanya sekedar mendatangkan lead, tetapi bagaimana lead yang magnetic sesuai dengan biaya operasional dari perusahaan yang sudah kita tentukan. Karena tim itu bisa melakukan, tetapi memahami bisnisnya nggak paham. Itulah kenapa digital marketing ini bukan hanya kewajiban atau bukan hanya harus dipahami oleh tim advertising, tetapi juga harus dipahami oleh owner atau dalam hal ini manajemen. Nah, kemudian dari prioritas ini nanti kita akan bisa menemukan tim setup tim yang sebenarnya. Karena misalkan nih dari lead magnetic, ternyata paling bagus menggunakan apa? Menggunakan Facebook Ad. Berapa CPL-nya? 1.500 misalkan. Dalam sehari bisa mendatangkan berapa? Sekian orang misalkan. Nah, kalau demikian, maka kita bisa melakukan scale up. Maka kita bisa mentargetkan, katakanlah dengan budget 50.000 per hari misalkan, itu bisa mendatangkan lead sekian misalkan. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Ini saya bukakan dashboard saya, mohon maaf. Ini budget iklan saya pada waktu itu. Ini contoh misalkan ya. Ini konversi, saya iklankan. Lead yang masuk ada 219. CPL-nya berapa? CPL-nya adalah 2.000. Padahal budget CPL-nya saya adalah Rp3.000. Alhamdulillah ini sudah masih di bawah standar. Lah, berapa CPL-nya? Kalau katakanlah per hari saya budget 50.000, bisa mendatangkan lead hariannya itu sekitar 60. Berarti berapa? Berapa yang harus bisa di closingkan? Nanti akan menjadi bagian dari sebuah strategi. Lead yang masuk, kemudian berapa yang closing, kemudian berapa biaya per kliknya, berapa biaya per closingnya, itu menjadi bagian dari strategi yang perlu dipahami oleh owner. Nah, ini akan kami terangkan pada video berikutnya. Nah, itu video pertama kali ini yang berkaitan mindset fundamental. Teman-teman jika mau diskusi lebih lanjut bisa klik di deskripsi, nanti bisa kontak langsung dengan tim kami. Video berikutnya jangan lupa akan kami share. Video berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana bermain pada lead magnetic. Di sini akan saya terangkan bagaimana kita menemukan target market yang sesungguhnya, strategi yang sesungguhnya, kemudian winning yang sebenarnya melalui media online. Sama demikian teman-teman semuanya, untuk kali ini kami video pertama kami selesai. Sampai ketemu pada video berikutnya.